Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya sebagai moderator mengucapkan selamat datang di FGD atau Focus Group Discussion dengan judul analisis pengetahuan dan perilaku gizi seimbang menurut pedoman umum gizi seimbang UGS pada mahasiswa. Sebelumnya, ada teman-teman kalian yang kameranya terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi FGD ini bersifat tidak ada yang benar maupun yang salah dan tidak diperbolehkan menyela sebelum seseorang selesai berbicara. Diskusi ini juga bersifat santai, jadi bisa dijawab pakai bahasa daerah. Kalau diskusi ini bersifat santai kayak cerita-cerita juga nggak apa-apa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akil Amran Azahra sebagai moderator yang akan memandu FGD pada kesempatan kali ini. Dan izinkan saya juga memperkenalkan teman-teman saya. Ada Safira Damayanti, Nadia Tusyarifah, Rifka Yulia Rahmawati, Rukiawati, maaf maksud saya, Nafisah Filhasna, dan Lala Hajini. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan tim FGD satu persatu. Yang namanya dipanggil bisa bilang halo. Yang pertama ada Adela Gustiaviani. Halo. Halo. Ada Aprilia Dina Asnawati. Iya, halo. Ada Irana Dewi. Ya, halo. Halo. Terus ada Nandi Trisaputra. Halo. Halo juga. Terus selanjutnya ada Muhammad Hidayatullah. Halo. Halo. Ada Nyayu Natasha. Halo, Nyayu. Selanjutnya yang terakhir ada Dita Rahmayanti. Halo. Halo. Oke, baiklah. Sebelumnya, tujuan FGD ini adalah mengetahui seberapa pahamkah kalian sebagai mahasiswa non-gizi mengenai gizi seimbang itu. Dan apakah kalian juga sudah bisa menerapkan pengetahuan mengenai gizi seimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Saya akan mulai membacakan pertanyaan umum yang pertama. Yang pertama ada hal-hal apa saja yang kalian ketahui mengenai gizi seimbang menurut UGS, yaitu makanlah makanan yang beragam. Bisa kita mulai? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan pendapat tentang hal makanlah makanan yang beragam. Jadi makanlah makanan yang beragam itu menurut saya mungkin kan selama ini kalau saya sebagai remaja kan makanannya ya seperti gorengan kayak gitu kan. Nah, jadi makanan yang beragam itu mungkin dari buah-buahan, empat sehat sempurna apa itu. Nah, yang dimana harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan vitamin mineralnya. Nah, tapi untuk saya sendiri, remaja seperti saya sendiri, itu saya sangat jarang untuk mengkonsumsi semua itu. Tapi menurut saya makanan-makanan yang beragam seperti itu. Gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Adela Gustiaviani. Kalau menurut saya, kalau di rumah biasanya saya makan sayur, buah-buahan, seperti itu, daging juga. Mungkin itu saja sih. Menurut Irana, apakah itu udah termasuk makan makanan yang beragam? Sudah. Menurut saya, makanan yang beragam itu ya tetap mengandung 4 sehat 5 sempurna yang bergizi, ada karbohidratnya, proteinnya, kalsium, dan yang lain-lainnya. Itu saja sih menurut saya, yang tetap mengandung 4 sehat 5 sempurna dalam beragam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang Anda ketahui mengenai gizi seimbang menurut UGS, yaitu lakukanlah aktivitas fisik secara teratur.
Boleh diulang? Ya, bisa. Hal-hal apa saja yang Anda ketahui mengenai gizi seimbang menurut PUGS, yaitu lakukanlah aktivitas fisik secara teratur. Sebenarnya untuk mengenai PUGS itu saya nggak tahu, tapi untuk melakukan aktivitas fisik yang sering saya lakukan itu mungkin jogging 2-3 kali per minggu. Nah, mungkin pesan yang mungkin PUGS itu masih jarang sih untuk mungkin sosialisasi PUGS itu di masyarakat masih minim. Jadi kebanyakan masyarakat tuh nggak tahu apa itu PUGS. Nah, mungkin masyarakat awam seperti saya ini ya melakukan olahraga tuh untuk kesehatan, enggak untuk itulah pokoknya. Ya, baiklah. Jadi menurut Anda itu maksudnya melakukan fisik secara teratur itu bisa dari olahraga gitu ya? Mungkin hal sederhananya berjalan kaki, pergi ke warung, pergi ke masjid, itu hal sederhananya. Untuk hal yang lebih lanjut bisa berolahraga seperti jogging atau bermain futsal dan lain-lain. Seberapa pentingkah olahraga itu dalam kehidupan sehari-hari gitu? Menurut saya pribadi sangat penting karena olahraga itu banyak manfaatnya. Dan juga kan olahraga tuh bisa mencegah beberapa penyakit. Jadi kan ketika pas tua juga kitanya tidak penyakitan. Jadi bisa dari sejak muda nih lah dibahas ke olahraga. Jadi pas ketika tua tidak banyak penyakit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terkait tentang gizi seimbang menurut PUGS ya. Ya, Kalau mengenai tahu saya sih bukan kalau gizi lakukan apa? ya gizi seimbang PUGS itu yang materi mengenai lakukan aktivitas fisik secara teratur. Kalau lakukan aktivitas fisik secara teratur tadi. Iya. Itu mungkin olahraga ringan seperti berjalan sehari-hari atau naik turun tangga itu sudah bisa disebut aktivitas secara teratur. Membersihkan rumah. Mungkin itu saja. Apa ada yang ingin ditambahin lagi? Apakah Anda sudah melakukan olahraga atau aktivitas fisik itu dalam seminggu sekali gitu? Oh, tentu. Dalam berbentuk olahraga? Oh iya, tentu. Saya suka bermain futsal. Oh iya, baiklah, terima kasih. Oh iya, maaf sebelumnya. Tadi saya lupa memperkenalkan satu lagi anggota FGD kita. Selamat datang kepada Anissa Nur Hidayah. Bisa sampaikan halo. Sebelumnya maaf ya, saya tadi lupa ini memperkenalkan Anissa. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, hal-hal apa saja yang Anda ketahui mengenai gizi seimbang menurut PUGS, yaitu makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebelumnya maaf, apakah suara saya lancar? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, jadi menurut saya makanlah yang aman itu makanan yang tidak mengandung lemak jenuh. Kemudian makanan yang aman itu mengandung banyak kolesterol, seperti makanan yang tidak aman itu seperti mengandung banyak minyak, seperti gorengan, kemudian santan-santan, seperti itu. Itu menurut saya. Apakah ada jenis makanan yang lain selain itu yang kira-kira menurut Anda bukan merupakan makanan yang aman dikonsumsi? Nah, menurut saya yang merupakan bukan makanan aman itu seperti junk food, goreng-gorengan, kemudian makanan yang mengandung banyak lemak jenuh, kemudian makanan yang cepat saji, seperti terus tuh bahan-bahan makanan berbentuk kemasan yang kayak sajiku,
yang seperti itu yang mengandung banyak MSG. Menurut saya sendiri, makanan yang aman bagi kesehatan itu tentunya yang tidak mengandung pengawet, terus tidak juga membahayakan usus kita, terutama kalau ada yang suka makan pedas itu kan juga bahaya kalau terlalu sering makan pedas gitu. Terus juga kita mending mengurangi penggunaan micin itu kan biar lebih makanannya lebih sehat lagi gitu menurut saya. Dari pernyataan Anissa itu tadi, apakah di lingkungan Anissa itu udah berlaku yang makanan yang sehat tadi, yang aman tadi? Maksudnya dilakukan dalam kehidupan Anissa atau gimana? Ya, sudah mulai dijalankan juga, mengurangi penggunaan garam di makanan sehari-hari. Ya, maaf, ulang lagi Mbak pertanyaannya tadi. Iya, boleh. Hal apa saja yang Anda ketahui mengenai gizi seimbang, yaitu makanan yang aman bagi kesehatan? Makanan yang aman bagi kesehatan menurut saya tidak terlalu banyak mengandung tentunya MSG, lemak-lemak yang seperti ya tadi gorengan, junk food itu juga harus dikurangi dan tetap memilih makanan yang sehat yang pasti, sayuran, buah-buahan dan yang lainnya. Oke, baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa saja kebutuhan gizi yang kita butuhkan sehari-hari? Kira-kira apa saja nih yang tubuh kita butuhkan sehari-hari dalam kebutuhan gizinya? Maaf sebelumnya saya. Iya, Kak. Tadi pertanyaannya apa saja kebutuhan gizi yang kita butuhkan sehari-hari nih? ya, seperti protein yang mengandung protein, kemudian karbohidrat yang mengandung serat, air, dan vitamin. Terima kasih. Mungkin untuk kebutuhan gizi yang dibutuhkan dalam sehari-hari ya. Nah, jadi kan kalau saya sendiri berpedoman sebenarnya, saya diterapkan dengan sehat 5 sempurna tadi, yang dimana kalau tubuh itu membutuhkan karbohidrat, protein penting karena protein itu penyusun sel. Setelah itu lemak itu walaupun lemak itu ada juga lemak jahat, tapi lemak baik dibutuhkan juga bagi tubuh. Setelah itu mineral dan vitamin. Ya, itu mungkin saja. Boleh diulang pertanyaannya? Boleh. Pertanyaannya, apa saja kebutuhan gizi yang kita butuhkan dalam sehari-hari? Mungkin nggak jauh beda dari dua responder tadi ya. Kebutuhan sehari-hari itu ya ada karbohidrat, protein, lemak, ada yang dibutuhkan tubuh gitu. Dimana kalau salah satu dari apa yang saya sebutkan tadi atau ada yang belum saya sebutkan tadi yang nggak terkonsumsi itu bisa gizinya itu nggak seimbang gitu jadinya. Baik, kalau menurut saya sendiri itu mungkin hampir sama juga dengan yang sebelumnya. Yang pasti 4 sehat 5 sempurna. Dan pastinya apa tadi pertanyaannya, bisa diulang lagi? Iya, boleh. Apa aja nih kebutuhan gizi yang kita butuhkan sehari-harinya? Nah, yang untuk sehari-harinya juga kita tuh bisa membaginya kan dengan porsinya masing-masing. Bisa
bervariasi juga, enggak itu terus menu-menunya kan, banyak juga menunya. Dan bisa juga diselingi mungkin sama makanan kayak yogurt, susu. Menurut saya mungkin itu juga baik untuk kesehatan kita. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu tahukah Anda manfaat serta akibat jika mengonsumsi makanan yang kurang ataupun berlebih? Menurut saya, jika mengkonsumsi makanan secara berlebihan itu bisa membuat berat badan menjadi lebih meningkat. Tapi kalau mengkonsumsinya secara berkurang juga akan membuat berat badan menjadi berkurang serta ada penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti itu mungkin. Iya, baiklah. Terus kalau kita mengonsumsi makanan yang kurang nih, kira-kira apa sih akibatnya gitu? Kurang ini mungkin bisa kekurangan darah, sebab kalau kurang makan kan energi juga bisa berkurang. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih. Mungkin apabila kita makan yang berlebihan maupun kurang dari porsi yang seharusnya, mungkin akan menyebabkan beberapa penyakit. Contohnya apabila kita berlebihan makan, itu akan ada beberapa penyakit seperti obesitas, yaitu kenaikan berat badan, dan selanjutnya ada kolesterol. Mungkin kalau kita kebanyakan makan seperti makanan berminyak, gorengan, itu kan bisa menyebabkan kolesterol naik. Nah, untuk apabila kita makan dari porsi yang harusnya, mungkin itu bisa menyebabkan badan lemas, karena kalori yang masuk ke tubuh kita itu tidak atau kurang dari yang seharusnya. Kan tiap manusia ini punya kalori minimal yang harus masuk ke tubuh. Jadi apabila kita kurang, mungkin bisa menyebabkan badan kita lemas. Kalau menurut saya sendiri, kalau kita kelebihan dalam mengkonsumsi makanan, ya tentu seperti yang dikatakan Andi tadi, pasti muncul berbagai macam penyakit. Ya, salah satunya obesitas dan kolesterol. Nah, diabetes juga mungkin. Terus kalau untuk kekurangan makan sendiri juga bisa menimbulkan penyakit. Misalnya asam lambung, sakit mah bisa. Karena apa? Karena perut kita itu setiap beberapa menit kalau nggak salah harus ada dicerna. Jadi kalau kita telat makan, mungkin kurang makan, perut itu akan mencerna dirinya sendiri. Mencerna dirinya sendiri. Itu saja. Mungkin jawaban saya hampir sama dengan teman-teman semua. Cuman di sini saya ingin menambahkan contoh sedikit. Mungkin misalnya kan kita sebagai orang Indonesia yang makanan pokoknya itu nasi, itu kan sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memerlukan karbohidrat. Nah, apabila kita kekurangan karbohidrat, maka saya sebagai seorang anak biologi ya, proses pemecahan glikolisis dalam tubuh itu kurang. Jadi proses pemecahan untuk menghasilkan ATP atau energi itu menjadi kurang. Jadi akibatnya kita itu sering merasa lemas seperti itu. Nah, kemudian apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat itu kan kandungannya itu terdapat amilum. Nah, amilum itu dipecah menjadi glukosa. Nah, apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, mungkin nantinya akan menimbulkan penyakit seperti diabetes, obesitas, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, terima kasih Dita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana nih biasanya Anda membeli makanan yang Anda konsumsi? Terus bagaimana sih kondisi higien dan sanitasi di tempat jualan itu? Apakah sudah bersih atau bagaimana menurut Anda?
Oke, baiklah, terima kasih. Maksudnya yang tempat makanan yang sering dibeli. Iya, Gitu. apakah kondisi tempat jualannya itu udah bersih atau Kondisi biasanya beli dimanakah biasanya Anda membeli makanan yang Anda konsumsi? sejauh ini biasanya tempat yang dikunjungi ya yang pasti kita pilih yang higienis, karena kan yang pasti untuk dikonsumsi yang pasti milihnya yang bersih, yang nyaman. Sejauh ini tempatnya yang kayak gitu semua, yang bersih yang pastinya kan untuk masuk itu sebelum dimakan. Ketika Anda bilang itu tempatnya bersih, kira-kira gimana sih gambaran tempat yang bersih menurut Asya itu? Yang pasti tempatnya tidak harus tertutup juga sih, yang penting tidak ada yang binatang-binatang yang kayak laler atau apa gitu di sekelilingan makanannya yang tertutup, yang pasti tidak terbuka. Oh, jadi untuk beli makanan jarang sih sebenarnya beli makanan di luar, tapi biasanya kalau untuk beli makanan yang dikonsumsi itu nyari tempatnya pasti rapi, enak dilihat kan. Ya, mungkin kalau kumuh ya agak ada akan menarik untuk didatangi kan. Jadi pastinya yang bersih. Kalau masalah mungkin mereka tidak higienis itu kurang tahu kan kita di dapur Cak Mano. Tapi untuk jauh ini ngelihat penampilan pas etalase makanannya itu. Kalau untuk pas prosesnya itu kurang tahu. Jadi ngelihat penyajian untuk membelinya tuh memastikan itu higien atau tidak, baru penglihatan sekasat mata itu aja. Gitu. Berarti kalau misal Adela beli makanan tuh dari tempat jualan di luar itu kira-kira yang bersih itu gimana sih kelihatannya gambarannya? Yang bersih itu pasti rapi sih, ya rapi, gimana tertata, enggak ya, pokoknya tertata, berantakan gitu. Nggak ada, mungkin kalau lalat malah kalau nggak ada lalat, kalau misalnya nggak ada lalat itu, karena itu mungkin bahan kimia kan itu. Kalau lalat ya masih ada, bisa dikipas-kipas gitu, nggak terlalu itu kalau lalat. Kalau menurut saya sama kayak yang lainnya juga. Yang pasti tempatnya bersih. Terus kalau bersihnya tuh ada tempat kayak tempat cuci tangan. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7, bagaimana kegiatan aktivitas fisik Anda? Apakah rutin berolahraga? Terus jenis olahraga apa nih yang biasanya Anda lakukan? Baik, di sini akan saya jelaskan itu olahraga rutin yang sering saya lakukan. Itu dalam seminggunya saya bisa melakukan jogging 2-3 kali, dan juga untuk pagi saya sering push up dan sit up, dan sore juga. Selain itu, kadang untuk hari-hari Sabtu Minggu kan kita males jogging gitu kan, kita bisa skipping, bisa kayak gitu. Setiap minggu saya tuh pasti melakukan aktivitas fisik. Berarti Anissa udah tahu nih seberapa penting aktivitas fisik itu ya? Menurut saya aktivitas olahraga itu sangat penting ya, tetapi saya sendiri juga masih setengah-setengah ngelakuinnya. Jadi kayak cuma 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali dalam ngelakuinnya. Tapi menurut saya aktivitas pengganti olahraga yang menurut saya efektif itu adalah seperti menyapu, bersih-bersih rumah. Menurut saya dengan beraktivitas seperti itu kan sama saja kita menggerakkan badan kita, mengeluarkan keringat. Nah, itu bisa menjadi alternatif apabila kita agak sedikit malas olahraga. Iya. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Ya, boleh.
Pertanyaannya, bagaimana kegiatan aktivitas fisik Anda? Apakah Anda rutin berolahraga? Kalau aktivitas fisik, kalau saya sih 2 kali seminggu itu ya suka juga berolahraga seperti jogging atau main futsal. Itu pun tidak teratur juga. Kadang sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Seperti itu saja. Menurut saya untuk aktivitas fisik ini sangat penting, terutama saya sering melakukan jogging mungkin 2-3 kali per minggu, atau juga bisa bermain futsal bila ada teman-teman yang mengajak. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8. Bagaimana perilaku gizi seimbang Anda sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Oke. Bagaimana perilaku gizi seimbang Anda sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah? Apakah udah diterapin nih atau masih setengah? Jujur ya, kalau gizi seimbang, kalau di seharian itu enggak sih. Ya kalau makan ya makan seadanya gitu. Makan makan apa yang kalau ada nasi lauk atau sayur gitu. Enggak harus setiap hari makan kan gizi seimbang itu kan ada karbo, ada protein, ada lemak, ada susu dan lain sebagainya. Karena saya tuh bukan tipe yang harus lengkap gitu. Ya jadi enggak lengkap juga sih maksudnya. Baik, Pak. Terus bisa digambarkan nih gimana kira-kira apa yang Aprilia sering konsumsi sehari-harinya? Ya makanan biasa sih, nasi, ikan atau lauk pauk gitu, sayur-sayuran. Berarti tadi seperti yang Adina jelaskan tadi, berarti dalam sehari-hari itu biasanya nggak lengkap gitu ya, misal nggak ada serat gitu, nggak ada buah gitu ya? Oke, baiklah. Bentar. Jadi perilaku gizi seimbang sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau di rumah kan terkontrol karena ada mama yang masakin. Tapi kalau di sekolah itu kurang terkontrol karena itu kan kita di kantin kan. Jadi makanan yang di kantin tuh kadang nggak ada yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi mengkondisikan di sana, jadi beradaptasi kan kalau di sekolah. Jadi gizi seimbang di sekolah itu agak susah untuk didapatkan, tapi kalau di rumah itu insya Allah tercukupi. Berarti gimana sih adalah memilih jenis makanan kalau di luar rumah kira-kira? Jadi kalau memilih makanan di luar rumah mungkin lebih pilih ada masakan rumah kan misalnya, itu lebih pilih ke kayak baiklah, maaf pada gangguan. Jadi untuk memilih makanan di kantin sekolah atau kantin kampus itu saya lebih milih ke protein, itu milih makanan yang mengandung protein karena protein itu pertama mengenyangkan dan cukup mengenyangkan. Jadi saya milih kapasitasnya tuh atau kadar protein itu lebih banyak daripada karbohidrat itu. Tapi ini belum terlaksana dengan baik sih sebenarnya. Kadang juga masih karbohidrat semua, kadang nggak ada proteinnya sama sekali gitu. Jadi untuk di kantin sekolah itu cukup sulit untuk mendapatkan gizi yang sempurna. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya mau menjelaskan dahulu kalau
di kampus saya sendiri itu sistemnya asrama dan makanannya memang sudah diatur dari kampusnya sendiri. Yang pertama itu sarapan setiap pukul 6 pagi, lalu makan siang sebelum zuhur, dan juga makan malam itu sehabis maghrib biasanya. Dan itu makanannya sudah bergizi dan sudah seimbang karena di kampus saya sendiri sudah mempercayakan makanannya itu porsi gizinya itu udah dikonsultasikan sama ahli gizi dari kampus itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan kalau saya di rumah sekarang sedang daring kan, kita semua kan. Itu juga orang tua saya, ibu saya itu juga makannya yang bergizi dan seimbang. Namun kita kan sering cek di medsos kan, banyak makanan-makanan yang bisa di GoFood, diantarkan, delivery, dan mungkin kalau di rumah itu sendiri itulah godaannya. Menurut saya tuh banyak godaannya tuh jajan-jajan di luar itu, yang makanan cepat sajinya itu, yang dapat mengganggu metabolisme tubuh kita sendiri. Kalau terlalu sering kita makan makanan yang cepat saji. Itu menurut saya. Terima kasih. Perilaku gizi seimbang baik di rumah maupun di luar rumah. Jadi kalau saya kebalikannya dari Mbak yang tadi, kalau saya itu justru kalau di rumah itu makanannya itu tuh mengandung gizi yang seimbang, ada lauk pauk, ada protein, karbohidrat, dan lemaknya. Nah, justru kalau misalnya saya di kosan itu, kan kita anak kosan tuh kadang sembarangan jajan, seenggaknya itu kayak nasi bungkus, besoknya itu mie instan, besoknya lagi itu pengen nasi goreng gitu. Jadi kalau misalnya saya di kosan itu kayak nggak teratur gitu, tapi kalau misalnya di rumah lebih teratur. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sudah tamat sekolah dan sekarang tidak kuliah. Jadi di rumah sudah menerapkan minum nutrisi, ada salah satu produk, jadi tidak terlalu sering lagi jajan-jajan di luar. Jadi cuman konsumsi itu saja, dan yang pasti masih tetap makan nasi tapi dengan porsi yang sedikit dan lauknya yang banyak. Itu saja sih, karena sudah tidak sekolah lagi dan tidak kuliah, jadi cuma aktivitas di rumah dan itu saja yang dikonsumsi. Mungkin kalau di rumah itu yang paling utama dan paling sering yang terutama itu sumber karbohidrat yaitu nasi, sumber protein mungkin dari ikan, telur, atau ayam, dan yang terakhir itu serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu kalau di rumah. Nah, kalau untuk di luar ini, untuk mencari sumber serat di kantin atau di warung-warung itu sulit. Palingan tersedia itu sumber protein dan sumber karbohidrat. Jadi kalau untuk di luar, untuk milih makannya cari tempat yang bersih. Karena kalau untuk nyari sumber serat itu kan sulit. Karena jarang ada warung yang masak sayur-sayuran. Mungkin yang utamanya protein dan karbohidrat untuk sumber kalori. Karena kan kalau di luar tuh pasti aktivitas fisiknya padat atau memerlukan tenaga yang ekstra lah. Jadi ya lebih diutamakan tuh protein sama karbohidratnya. Kalau di rumah sudah tercukupi, namun kalau sekarang saya kan di kosan. Kalau di kosan masih kurang karena ya masih belum bisa mengontrol makanan. Jadi masih suka sembarangan. Ketika pas Irana bilang itu sembarangan, bisa digambarkan nggak sih gimana ya menurut Irana tuh sembarangan itu makanan ini? Kira-kira jenis makanan yang kayak gimana? Kalau di kosan, maksudnya tuh yang penting makan apa aja gitu, nggak teratur. Untuk jenis makanannya gimana? Cuma nasi dan lauk pauk. Cuma kayak nasi sama lauk pauk gitu, atau beli bakso
gitu jajan. Oke, baiklah. Terima kasih, Irana. Kalau perilaku gizi seimbang sendiri, kalau di rumah kan biasa makan masakan rumah. Kalau di sekolah sendiri sih terlalu jarang jajan di luar. Paling bawa bekal kayak itu untuk perilaku gizi. Itu pun kalau buah sih terlalu jarang makan, apalagi sayur. Ya, yang penting karbo, tidak sehat. Yang penting karbo. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin keseimbangan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki masalah dalam pola makanan, baik itu alergi atau Anda tidak menyukai jenis makanan tertentu dan sebagainya? Gimana kalau misal ada nih, gimana cara Anda mengatasinya gitu, kalau di rumah maupun di luar rumah? Untuk masalah dalam pola makan, kalau alergi itu nggak ada. Tapi ini yang sering dialami. Ketika makan terlalu banyak junk food, itu perut tuh suka kembung gitu. Nggak enak begitu. Nah, setelah itu, maaf ini, kayak sering buang gas malah. Ketika makan ketika makan makanan yang kayak gorengan gitu, yang karbonya tinggi, karbo yang campur lemak gitu, yang kayak gorengan, maksud saya kayak junk food lainnya, roti misal. Nah, itu ketika makan gitu rasa kembung gitu. Nah, tapi cara mengatasinya mungkin kalau aku pribadi itu ya menghindari makanan itu. Walaupun tidak menghindari, nggak konsumsi itu nggak mungkin, tapi makannya lebih kayak dikurangin kadarnya gitu. Mungkin itu. Kalau alergi nggak ada. Kalau yang makanan yang nggak disukain paling nggak juga sih, nggak ada juga. Paling ini sih sayur yang sedikit pahit gitu, kayak pare dan sebagainya. Ada ini pola makan ya. Kalau aku tuh masalahnya tuh ini dari diri sendiri aja, suka males makan gitu. Jadi kadang makan tuh sekali sehari gitu, sekali sehari ya enggak. Kenapa ya? Kalau kita karena udah karena udah di meja belajar tuh kadang males gitu mau ke belakang gitu. Jadi itu aja sih. Dan cara ngatasinnya juga belum tahu. Karena males, bukan karena mengurangi apa gitu. Oke. Tadi disebutin kalau ada beberapa jenis sayuran nih yang nggak disukai itu, jadi sikap Dina dalam memilah-milih sayuran itu gimana nih? Kalau nggak ada sayuran yang nggak disukain? Kalau maksudnya? Iya, ataukah mengonsumsi yang lain atau gimana gitu? Oh, misal ada makanan yang kayak sayur yang nggak disukai gitu. Ya, yang semestinya itu kita perluin gitu. Kalau kepepet ya makan, kalau ada yang lain ya nggak dimakan. Oke, baiklah. Baiklah, kalau menurut saya sendiri tuh memiliki masalah dalam pola makan. Awalnya itu sekitar 2 tahun lalu, saya itu pola makannya itu nggak terlalu suka makan sayur, tapi semenjak saya masuk kuliah, kan makanannya itu sudah diatur sama yang konsultasi alergi dari kampus juga, dan itu banyak makan sayur-sayur macam-macam juga. Jadi mulai saat itu pola makannya udah berubah, udah makan bebas semuanya itu bisa. Terus kalau alergi sendiri, saya tuh punya alergi makanan laut, alergi seafood. Jadi kalau untuk makan makanan laut itu kalau makan sedikit itu bisa muncul ruam merah
di badan, di kaki, seperti itu. Oke. Anissa sebutin kalau alergi makanan laut. Gimana cara Anissa mengganti makanan laut itu? Kan makanan laut itu kan banyak ikan-ikan yang bergizi gitu, banyak proteinnya. Nih, gimana jenis makanan apa yang Anissa bisa konsumsi untuk menggantikan jenis makanan yang itu mestinya dibutuhkan tubuh yang sangat bergizi? Ini jadi seperti ini, itu alergi seafoodnya itu mungkin ada ikan yang boleh dikonsumsi karena nggak bikin alergi juga kayak gitu. Tapi kalau ikan-ikan yang kayak ikan laut kayak gitu tuh, ikan tongkol, ikan yang dari laut, pokoknya itu bisa memicu alergi kalau pengalaman saya. Kalau ikan kayak ikan yang masih ikan perairan itulah bisa dimakan, masih tidak mengganggu alergi juga. Untuk cumi-cumi, udang itu udah emang nggak bisa karena emang alergi. Tapi kalau kemakan atau apa tuh cuma ya makan obat alerginya. Kalau untuk alergi mungkin enggak ya kalau alergi. Kalau untuk jenis makanan tertentu, sayur-sayuran yang pahit-pahit seperti pare, kayak jengkol, kayak pete, kayak gitu, saya nggak makan itu. Terus tuh juga kalau masalah pola makan, saya sekarang lagi mengalami masalah pola makan. Jadi saya itu bisa sehari itu cuman 1 kali makan dan itu cuman malam. Jadi saking saya itu tuh dari pagi sampai jam 10 kadang ngerjain tugas, jadi saya tuh kadang lupa makan. Tapi anehnya itu berat badan saya tuh nggak pernah yang kayak naik banget atau turun banget gitu. Jadi berat badan saya itu selalu normal, tapi saya itu memiliki pola makan yang sangat berantakan. Nah, ada suatu hari tuh yang benar-benar saya tuh kram perut, rasanya itu tuh benar-benar yang benar-benar sakit lah. Terus tuh mulai dari situ tuh saya coba pelan-pelan, tapi nyampe sekarang juga masih kadang kejadian lagi gitu. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda rutin melakukan aktivitas fisik minimal 2 kali setiap minggunya? Bisa dijawab dengan ya atau tidak saja. Iya. Iya. Tidak. Ya. Ya. Iya. 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 Tidak. Tidak. Oke. Baiklah. Karena pertanyaan-pertanyaan sudah kami siapkan itu udah dijawab sama teman-teman sekalian dengan baik dan benar. Jadi saya dapat memberikan kesimpulan untuk FGD atau Focus Group Discussion pada malam hari ini, yaitu bahwa responden masih sedikit, sebenarnya sudah baik semua dari jawaban-jawaban yang sudah teman-teman sampaikan, tapi ada beberapa yang masih kurang paham mengenai PUDS, dan juga untuk makanannya masih agak kurang dengan cakupan PUDS. Selain itu, dari jawaban responden tadi untuk mengenai aktivitas fisik lumayan udah baik semua. Selanjutnya juga untuk tempat makanan yang higienis dan juga bersih, responden juga udah pada tahu tuh gimana kondisi hygiene dan sanitasi di tempat jualan yang mereka beli. Karena pertanyaan udah kami dari kelompok 6, terutama saya sebagai moderator, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian yang sudah membantu lancarnya diskusi pada hari ini.
Eh, kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul untuk pada hari ini untuk melakukan wawancara FGD. Baik, perkenalkan nama saya Rika Yuli Rukehwati sebagai pemandu acara pada siang sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yusni Munaliati dan Ibu Rina Mardiah atas waktunya bisa menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi wawancara FGD pada sore hari ini. Baiklah, di sini saya Rika Yuli Rukewati dan juga teman saya ada Nafisa Fiuhasna, ada Nadia Syarifah, ada Lara ini dan ada Zahra. Gantengnya ganteng. Baik, mungkin kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana jenis makanan anak Anda sehari-hari? Makanan anak saya sehari-hari bervariasi. Kadang-kadang kalau dia hari ini sukanya tahu, tempe atau ayam, pokoknya sesuai permintaan. Kalau dia pengen ini tidak terlalu tidak. Oke, terima kasih kepada Ibu Rina. Bagaimana Bu untuk jawabannya? Bagaimana jenis makanan anak Anda sehari-hari? Kalau untuk anak saya beragam. Saya biasanya nyiapin makanan lauknya tuh kadang ikan, terus ayam kayak itu. Kadang juga dia nelfon kalau misalnya dia lagi pengen makan yang pengen yang fast food kayak itu kan. Dia nelfon kayak itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kegiatan aktivitas fisik anak Anda sehari-hari? Anak saya termasuk anak yang aktif ya. Kadang kalau misalnya dia lagi mau keluar itu pagi-pagi waktu saya kerja itu harus ditaruh di tempat temannya di tetangga kayak itu kan. Jadi mereka ngumpul dianya lari-lari kayak itu. Lari sana, lari sini. Termasuk aktif juga sih. Di rumah juga aktif. Kalau saya aktif, biasa dia kalau misalnya ini membantu ibunya, kerjaan ibu di rumah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa yang biasanya menyediakan makanan untuk anak Anda? Kadang-kadang dibantu oleh anak saya. Boleh diulang Bu? Suaranya kurang jelas. Oh. Biasanya saya yang mengerjakan sendiri, tapi kadang-kadang dibantu juga sama anak saya. Oke. Kalau weekday biasanya sama neneknya yang nyiapin, tapi kalau weekend saya yang nyiapin. Selanjutnya yaitu, apakah anak Anda sudah cukup paham mengenai informasi makanan yang aman? Kalau kebetulan anak saya baru 3 tahun. Jadi kalau untuk informasi makanan yang aman biasanya dari orang tuanya yang membimbing kayak itu. Misalnya kalau pergi ke Alfamart kayak itu kan. Jadi sama neneknya yang bilang, oh ini nggak boleh kayak itu, ini yang boleh kayak itu. Ya. Bisa ulangi pertanyaannya? Apakah anak Anda sudah cukup paham mengenai informasi makanan yang aman? Dia paham, dia mengerti dan paham mengenai makanan yang aman dengan tidak aman. Karena dia anaknya sudah besar, jadi
dia bisa mengetahui sendiri dari televisi, dari sosial media, bisa begini. Kadang-kadang dikasih tahu juga. Oke, Ibu. Selanjutnya pertanyaannya yaitu apakah anak makan 3 kali dalam sehari? Itu masih mute. Apa? Tadi suaranya belum kedengaran. Oh, kadang-kadang 3 kali sehari tergantung dengan makanan yang dia sukai. Misalnya hari ini dilihatnya menunya di meja itu, kalau dia suka bisa 3 kali sehari. Kalau misalnya dia kurang menyukai bisa 2 kali sehari. Oke, baik. Kalau anak saya biasanya 3 kali sehari ditambah cemilan-cemilan yang lain kan jadi berapa ya? 5 kali kali ya? 5 kali dalam sehari. Oke. Pertanyaan yang keenam, apakah anak Anda sering mengkonsumsi makanan cepat saji? Ibu, silakan. Iya. Anak saya kalau misalnya lagi bosen makanan di rumah, dia nelfon kayak tuh, mau minta beliin KFC atau ini, tapi untuk yang garing-garingnya enggak, cuma isi dalamnya doang kayak tuh. Dengan anak, kadang-kadang kalau misalnya ya tidak terlalu sering juga sih makan itu. Yang paling juga sebatas sosis, nugget itu. Tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Oke. Pertanyaan yang ketujuh nih. Apakah anak Anda pilih-pilih makanan? Ya. Ya, karena orangnya susah makan makanan, apalagi sayur-sayuran, ikan dia tidak suka sama sekali. Ya, itu cukup. Oke. Iya, dia suka pilih-pilih makanan. Namanya juga anak-anak kan, jadi suka ngikutin mood kayak itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Apakah anak Anda suka makan sayur? Kalau sayur dia paling sawi. Kalau yang lain brokoli, sawi, brokoli kayak itu kan. Kalau yang lain dia masih belum suka. Katakan suka sekali sayur, enggak juga, dikatakan tidak suka, ada juga sayuran yang dia makan, kangkung, wortel, kol, brokoli, jamur, itu cuma segitu sayuran yang dia suka. Oke, terima kasih kepada Ibu Yusni dan Ibu Rina telah menyempatkan waktunya untuk menjadi responden kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yusni sekali lagi dan juga Ibu Rina Mardiah. Saya tutup wawancara FGD kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kita dapat kumpul di room Zoom ini pada keadaan sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Rima dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kami. Perkenalkan, nama saya Safira Damayanti. Saya di sini sebagai pemandu MC dalam kegiatan FGD pada sore hari ini. Mohon maaf ada gangguan suara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke fokus discussion kita pada sore hari ini. Pertanyaan pertama, menurut Dr. Rima, bagaimana cara mahasiswa memahami pedoman umum gizi seimbang? Kepada Dr. Rima kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya dengan Dr. Rima. Baik, tadi pertanyaannya tentang gizi seimbang ya?
Oke. Ya, sebenarnya yang namanya gizi seimbang tuh makanan yang sehat ya, yang bergizi gitu. Ada karbohidratnya, lemak, protein, terus vitamin mineralnya. Kalau itu semua sudah mencukupi, itu yang dinamakan gizi seimbang. Mungkin adik-adik secara teorinya udah paham banget ya. Literaturnya udah jelas pasti. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana cara Dr. Rima memberi edukasi terkait pedoman umum gizi seimbang? Pada Dr. Rima? Ya, kalau untuk edukasinya ke pasien itu kayak misalnya karbohidrat ya. Untuk yang normal, kalau misalnya tidak ada penyakit seperti penyakit degeneratif kayak diabetes mellitus itu yang dikonsumsi bisa beda ya dengan orang normal gitu. Kayak misalnya karbohidrat, berapa kalorinya, ya adik-adik pasti lebih paham lah bagian gizi ya. Karena saya udah lama gitu, jadi udah lama nggak buka buku gizi, jadi berapa ya kalori yang benar gitu. Ya, yang pasti kalau ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam, itu ya tetap dipenuhin. Cuman itu tadi yang benarnya itu kualitas ya. Jadi kualitas dari makanan yang dimakan itu seperti apa gitu. Kayak misalnya goreng-gorengan, nah itu mesti dikurangin kayak gitu. Mohon maaf ya, ini suara belakangnya sangat ribut. Nggak bisa gitu ini. Ya, kalau karbohidrat itu kayak misalnya nasi, roti, terus apalagi tuh jagung, kayak orang dari daerah timur itu ada yang konsumsi seperti sagu ya. Ya itu bisa dikonsumsi. Protein, daging, ada daging merah, daging putih. Kalau daging merah tuh kayak daging sapi gitu, daging putih, daging ayam, daging ikan. Nah, terus itu telur, tempe, tahu, itu termasuk protein ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Terus lemak juga ya bisa didapat dari berbagai macam gitu, berbagai macam makanan yang mengandung lemak itu. Kayak misalnya daging juga ada yang mengandung lemak. Situ apa lagi tuh? Vitamin dan mineral. Ya. Jadi sehari-hari tuh jangan tinggal sayur dan buah ya kalau bisa. Seperti itu sih. Lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Bagaimana menurut dokter terkait pedoman umum gizi seimbang yaitu makanlah aneka ragam makanan? Ya, seperti yang dibilang tadi ya, beraneka ragam makanan itu maksudnya seperti ini. Ada karbohidratnya, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan seperti kalau misalnya sayur mayur gitu, bisa berwarna hijau, berwarna merah, warna kuning, kayak gitu kan. Jadi itu beraneka ragam seperti itu. Kayak misalnya protein dalam satu porsi piring nasi itu bisa ada 2 macam proteinnya, kayak misalnya ikan dan telur, itu bisa ya di mix gitu. Mama, ya, pernah dengar ini nggak apa? Kalau misalnya makanan darat dicampur dengan makanan yang dari air gitu, nah itu agak berlawanan ya. Jadi kalau misalnya satu lauknya makanan darat, yang satunya lagi juga kalau bisa yang dari darat juga gitu. Seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana menurut dokter terkait pedoman umum gizi seimbang yaitu makanlah makanan yang aman? Makan makanan yang apa? Yang aman. Yang aman. Yang aman dalam artian seperti apa ya? Misalnya. Maksudnya yang bisa dikonsumsi oleh tubuh gitu. Kalau yang nggak aman, kayak
yang nggak layak dimakan ya, seperti itu. Misalnya makanan basi itu nggak layak ya dimakan. Yang kalau misalnya makanan kaleng yang udah expired tentu nggak bisa dimakan, itu nggak bisa dikonsumsi. Jadi aman dalam artian itu tadi, kalau bisa sih diproses sendiri, jadi tahu itu minyaknya seperti apa gitu kan, proses cara memasaknya bagaimana. Nah, yang dipertanyakan itu kalau misalnya makan di luar, masaknya itu seperti apa. Barangkali itu ya yang dimaksud makanan aman. Pertanyaan kelima, bagaimana menurut dokter terkait pedoman umum gizi seimbang, yaitu lakukan aktivitas fisik dengan teratur? Ya, melakukan aktivitas fisik secara teratur itu saya selalu buat advice ke pasien itu selalu seperti itu ya. Kayak misalnya rutin berolahraga. Jadi setiap olahraga itu minimal 30 menit, itu baru yang dinamakan olahraga gitu. Ya, aktivitasnya tidak mesti yang berat-berat, seperti jogging itu udah termasuk ya, atau workout di rumah itu udah termasuk aktivitas yang bagus buat tubuh. Nah, kalau misalnya kayak bersih-bersih rumah gitu kan, sebenarnya itu membuang kalori, tapi itu berbeda dengan kalau misalnya kita ngelakuin olahraga seperti jogging. Bedanya akan kerasa kalau kalian ngelakuin yang benar gitu. Iya. Jadi dalam seminggu itu, kalau bisa tuh 2-3 kali ya minimal olahraga. Sekali olahraga minimal 30 menit, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan dokter mengenai status gizi mahasiswa sekarang? Status gizi mahasiswa sekarang? Iya, jadi kalau melihat status gizinya ya, terutama anak kos gitu ya, kok itu kebanyakan pada suka makan mie gitu, mie instan gitu kan. Kalau misalnya ada yang suka makan mie, alangkah baiknya kalau mie itu dimasak gitu. Nah, mie itu kan udah karbohidrat ya. Jadi kalau misalnya karbohidrat, mie ditambah karbohidrat nasi, jadinya karbohidrat ketemu karbohidrat dong, kayak gitu ya. Kalau bisa, kalau mau makan mie, bagi yang tidak punya riwayat penyakit mah, ya jangan terlalu sering lah makan mie, kalau bisa sebulan sekali aja gitu. Terus kalau makan mie itu kan udah karbohidratnya, ditambah proteinnya, kayak misalnya telur, dan ditambah sayur mayur, kayak misalnya sawi hijau gitu kan, itu lebih sehat sih. Kalau tidak ada pilihan yang lain ya, kalau misalnya masih ada pilihan yang lain, mending mie-nya sebagai karbohidrat diganti dengan kayak misalnya nasi, kayak gitu. Kalau misalnya umur-umur mahasiswa ya, itu diperlukan untuk energi ya, energi itu untuk berpikir juga. Jadi ya tidak perlu dibatasin sih makanan, kecuali kalau misalnya ada riwayat penyakit bawaan gitu kan, kayak misalnya diabetes mellitus tipe 1 gitu kan. Nah, mungkin ada pembatasan sendiri untuk makanan yang dikonsumsinya. Kayak gitu sih. Pertanyaan yang ketujuh, menurut pendapat dokter, apa dampak dari mahasiswa yang tidak menerapkan ketiga pedoman umum gizi seimbang tadi? Itu ya, penyebabnya itu bisa daya konsentrasinya bisa menurun ya. Terus itu lemes gitu bawaannya. Jadinya mau ngapa-ngapain tuh nggak semangat. Terus belajar juga jadinya nggak fokus gitu kan. Itu sih lebih ke sana. Dan usia-usia mahasiswa itu kan masih aktif ya dalam hal, untuk perempuan itu dalam hal menstruasi kan masih aktif itu. Jadi kalau misalnya gizinya tidak baik, ya itu juga berpengaruh pada haidnya tadi juga gitu. Pertanyaan ke-8,
Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi pada mahasiswa akibat melalaikan 3 pedoman umum gizi seimbang? Pertama gini ya, yang namanya mahasiswa itu biasanya sih uang jajannya itu ada yang terbatas, ada juga yang berlebihan mungkin ya. Nah kalau bisa sih ini belajarnya itu dari pagi atau dari pagi sampai sore atau gimana ya? Kalau misalnya kalian dari pagi sampai sore belajarnya, kalau memungkinkan untuk membawa bekal dari rumah kayak gitu. Jadi proses masaknya udah jelas gitu kan yang dimasak oleh ibu misalnya kan. Ibu pastilah ngasih yang terbaik buat anaknya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya mau jajan, jajanlah yang sehat gitu. Kalau misalnya kalian suka gorengan, jangan sampai berlebihan gitu aja sih. Kalau misalnya yang suka minum es gitu yang dingin, tidak boleh juga berlebihan. Apalagi kalau misalnya lagi sakit gitu kan. Yang penting kalau misalnya lagi sehat, jagalah kesehatan itu dengan makan makanan yang bergizi gitu, yang jelas ini bagus nggak nih makanannya untuk dimakan kayak gitu kan. Kalau bisa begitu sih, dipilih-pilih, terutama makan di luar. Nah kalau bisa juga per hari itu minimal aja makan buah, makan sayur, jangan tinggal itu kalau buat mahasiswa. Gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Dr. Ima cara yang tepat dan efektif untuk mengajak mahasiswa menerapkan 3 pedoman umum gizi tersebut? Pertama ya, temenannya sama siapa dulu nih? Ya, temennya suka nggak nih diajak makan makanan yang sehat gitu? Kalau misalnya temennya suka jajan gorengan terus, jadinya karena kita temenan sama dia, ikut-ikutan deh kayak gitu. Nah, itu tadi ya, pertama bawa bekal dari rumah, kalaupun mau jajan, pilih-pilih jajannya gitu. Terus, jangan lupa minum air putih, air mineral, itu sehari minimal 8 gelas per hari ya, atau 2 liter gitu per hari. Ya, apalagi kalian dalam masa aktif-aktifnya gitu, air minum tuh jangan sampai kurang. Itu juga bagus buat buat kulitnya ya, biar nggak terlalu kering gitu kulitnya. Kayak gitu. Terima kasih kepada Dr. Ima telah menyempatkan hadir pada room kali ini. Saya tutup FGD kita pada sore hari ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.